Ya, tadi saya tanyakan ke Bung Ciko soal kekuatan parlemen ya di Jakarta untuk menopang pemerintahan gubernur dan wakil gubernur Jakarta nanti 5 tahun ke depan. Saya melihat, saya juga tertarik begitu ketika PDI Perjuangan melirik Anies Baswedan yang punya kedekatan juga dengan PKS. Nah, PKS ini juga menjadi kekuatan besar di Jakarta setelah Pileg 2024 kemarin, menguasai suara di parlemen di Jakarta. Baru di bawahnya ada PDI Perjuangan. Jika nanti memang bekerja sama dengan Anies Baswedan, saya yakin juga PKS juga akan punya intensi yang sama untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Ini akan jadi kekuatan besar di Jakarta. Nah, apakah itu memang juga untuk mengunci kekuatan politik di Jakarta, menandingi koalisi yang katanya juga akan aplikasikan koalisi nasional di pilkada-pilkada, koalisi Indonesia Maju, Bung Ciko? Memang yang kami dengar akhir-akhir ini adalah memang seakan-akan koalisi tingkat atau kerjasama politik yang dilakukan selama musim Pilpres kemarin itu ingin dilanjutkan ke bawah. Namun pada realitanya komunikasi politik di antar partai politik baik itu yang bergabung di kemarin Koalisi Indonesia Maju dengan PDI Perjuangan juga sangat cair gitu. Jadi sebenarnya ingin saya tegaskan di sini bahwa nothing is final, bahwa kerjasama politik dengan partai manapun masih sangat terbuka bagi PDI Perjuangan. Karena sampai hari ini juga belum mengeluarkan rekom, karena kami masih mencermati tadi yang kami katakan di internal kami juga ada calon-calon yang kami anggap mampu untuk bisa berkiprah di DKJ ke depannya. Nah, ini ya satu hal. Tapi hal kedua tentu ada hal-hal yang sifatnya realistis tentang menuju kemenangan. Tentunya kita harus bekerja sama dengan partai-partai juga yang mempunyai basis yang kuat gitu. Nah, kalau kita bicara dengan Partai Keadilan Sejahtera misalnya, banyak orang kan akan mempertanyakan gitu ya basis ideologinya dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara soal DKJ, soal Jakarta, sebuah kota yang begitu metropolitan, tentunya partai-partai politik juga akan menyesuaikan visi misinya dengan kearifan-kearifan lokal. Kita bicara soal kearifan lokal. Jadi intinya PDI Perjuangan juga bukan tidak pernah ada kerjasama politik dengan PKS misalnya di berbagai daerah gitu. Nah, karena memang kearifan-kearifan lokal inilah yang menjadi yang harus dijunjung tinggi. Di awal tadi pembicaraan kita kan saya sudah sampaikan ada keunikan dalam politik di Indonesia ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya ideologis, karena pada akhirnya semuanya bermuara pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika gitu, dan tidak akan ada partai politik yang secara terang-terangan atau berani atau memang di hati kecilnya akan mengubah dasar negara kita dan juga semboyan negara kita. Jadi pada akhirnya semua ini masih cair, dan kalau kita bicara soal isi dari parlemen ya kan, bahwa PDI Perjuangan dengan Partai Keadilan Sejahtera misalnya dan PKB gitu akan cukup kuat dalam menopang kebijakan-kebijakan gubernur ke depan, itu juga sangat juga menjadi perhitungan. Kita juga tidak mau memenangkan gubernur yang tidak solid didukung di parlemen. Tapi kalau kita bicara soal parlemen di tingkat provinsi maupun dengan tingkat pusat, ada perbedaan-perbedaan juga di situ gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya memang kalau di tingkat provinsi ini lebih kekuatan gubernur ini lebih kalau bisa dibilang akan lebih kuat daripada kekuatan presiden ketika menghadapi parlemen gitu. Mungkin Mas Gun bisa menjelaskan itu lebih lanjut. Ya, tapi saya sebelum tanyakan hal itu ke Kang Gun, saya juga tertarik dengan pernyataannya Pak Sudirman Said ini. Pak Sudirman Said ini pada saat Pilpres lalu kita ketahui memang berada di barisan Anies Muhaimin ya, Anies Baswedan begitu. Tapi di Pilkada DKI Jakarta sepertinya akan berseberangan. Kemarin menyatakan bahwa tidak elok kalau Gubernur Jakarta itu berseberangan karena banyak sekali isu-isu transisi yang harus diselesaikan. Nah, dalam hal ini kan PDI Perjuangan ya sudah hampir pastilah ya, meskipun secara eksplisit belum dikatakan akan menjadi oposisi. Ini kan hampir pasti dengan pemerintah pusat ini akan berseberangan begitu, terutama dalam hal transisi, termasuk juga perpindahan ibu kota negara. Saya tanyakan dulu ke Bung Ciko, bagaimana Anda melihat pernyataan Pak Sudirman Said ini? Apakah memang harus jangan berseberangan gitu Gubernur Jakarta ini dengan pemerintah pusat?
Ya itu tadi kembali lagi ke tentang keunikan politik dan demokrasi di Indonesia ini. Kalau kita bicara soal hal-hal yang sifatnya apakah akan berseberangan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita juga harus melihat dan menyoroti undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Kalau kita melihatnya secara keseluruhan, apa yang disampaikan di situ adalah pemerintah daerah itu bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Itu jelas gitu ya. Kalau bicara gubernur, dia bertanggung jawab dengan presiden dan dia berkomunikasi dengan Mendagri gitu. Jadi tidak ada celah-celah ya bagi pemerintahan daerah untuk tidak mengikuti apa namanya yang sudah menjadi kebijakan di tingkat pusat. Itu yang menjadi suatu hal yang unik. Nah, makanya memang selama ini kalau kita bicara kerjasama politik di tingkat pusat tidak bisa begitu saja diterjemahkan harus menjadi kerjasama politik di daerah. Karena pada ujungnya, pada akhirnya pemerintahan daerah itu bertanggung jawab pada pemerintah pusat. Arti kata-kata bertanggung jawab itu kan artinya memang harus mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan-kebijakan di tingkat pusat gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya dikatakan kerjasama politik di tingkat pusat misalnya apabila PDI Perjuangan misalnya akhirnya memutuskan, karena kita belum memutuskan sampai hari untuk berada di luar pemerintahan, itu tidak artinya pemerintah daerah yang dikepalai oleh kader PDI Perjuangan lalu tidak mengikuti apa-apa yang sudah menjadi kebijakan di pusat. Itu tidak begitu, karena memang undang-undang tidak mengatakan. Kita harus menjunjung tinggi konstitusi dan tentunya pemerintah daerah kita, walaupun baik itu dari PDI Perjuangan dan dari yang lainnya harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Oke. Anda punya respon soal pernyataannya Pak Sudirman saat ini? Iya, begini, menurut saya kita kan sudah berkomitmen bahwa kepala daerah itu dipilih, ya termasuk gubernur DKI. Artinya ada representasi suara rakyat yang langsung dimandatkan. Tetapi kemudian kan juga ada yang disebut dan kewenangan setelah dia terpilih nanti, dan kewenangan itu diatur melalui beragam instrumen undang-undang, termasuk pola hubungan pusat dan daerah. Jadi kok saya nggak khawatir ya ketika misalnya Pak Anies kemarin di Pilpres sebut aja mengusung narasi perubahan, kemudian besok misalnya mencalonkan diri di Jakarta dan misalnya tetap mengusung itu ya perubahan. Kan tentu kan juga sangat paham bahwa birokrasi itu mutual interdependent. Jadi satu bagian berubah, dia akan menyebabkan perubahan di bagian-bagian lain. Oleh karena untuk memitigasi perubahan itu dalam koridor yang tepat, ada instrumen undang-undang, ada mekanisme yang disebut dengan kewenangan yang dibatasin. Kan gubernur juga punya kewenangan yang terbatas. Tidak kemudian seenaknya bahwa ketika misalnya narasi perubahan itu harus selalu berubah dan pemerintahan pusat, saya meyakini itu tidak akan terjadi. Yang paling penting itu sebenarnya adalah lebih pada pertarungan sekarang itu adalah pertarungan memperebutkan wilayah-wilayah strategis untuk investasi yang tidak hanya di pilkadanya. Itu yang menjadi perhatian. Karena kalau misalnya Pak Anies sebut aja terpilih lagi di DKI dan memimpin DKI, tentu juga akan menghidupkan yang disebut dengan sebut kalau dalam dunia Mas Radit itu running story, ya kan? Dan itu kan bagus tuh framing, sebut aja publisitas politik ya bagi kepala daerah untuk nanti juga menyiapkan diri di kontestasi di atasnya di kemudian hari. Dan kalau soal kewenangan, saya kok meyakini bahwa kita sudah punya pengalaman, kan sekarang juga pilkada itu diisi oleh komposisi yang berbeda-beda tiap daerah. Bisa aja tidak selalu koalisi yang sama dengan pada saat pilpres. Meskipun konteksnya transisi. Tadi yang disinggung soal transisi. Kan sekarang Jakarta transisi dari misalnya sebut aja DKI ke DKJ. Kan itu juga kan seperti di akuarium, semua orang akan melihat. Kalau kemudian justru misalnya hal yang bertentangan dengan pemerintahan pusat atau kemudian alur kebijakan terkait dengan DKJ, tentu kan juga akan backfire pada kepala daerah yang nanti terpilih kalau memang betul-betul tidak komit ya pada proses transisi itu. Menurut saya sih tidak perlu terlalu khawatir. Siapapun kepala daerah, tidak mesti Pak Anies ya. Siapapun misalnya apakah nanti yang terpilih Ridwan Kamil atau whoever dia, menurut saya akan ada instrumen
mekanisme dan juga mata publik yang akan memperhatikan. Kalau gitu intensinya Pak Sudirman Said ini sepertinya beliau juga punya keinginan untuk maju di Jakarta sepertinya, jadi punya pandangan seperti itu ke Anies Baswedan sebagai orang yang dianggap oposisi dengan pemerintah pusat. Tapi saya juga akan tanyakan soal kekuatan parlemen tadi yang juga sempat dibahas oleh Bung Ciko, Kang Gun. PDIP dan PKS, kekuatan besar di parlemen Jakarta 5 tahun ke depan, akan seperti apa jalannya Anda melihatnya? Ya, kalau di pusat tentu punya dinamika yang cukup berbeda dengan di daerah, ya kan? Nah, di pusat tentu PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu, ya kan? Dan kita harus memahami bahwa perolehan suara PDI Perjuangan yang sebagai pemenang pemilu meskipun ya agak turun dari 2019, itu tetap harus kemudian dihitung sebagai kekuatan penting. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan ya Bung Ciko tetap jadi sebagai kekuatan penyeimbang di luar kekuasaan pasca nanti Presiden dilantik 20 Oktober, itu akan bagus bagi munculnya kanalisasi suara berbeda gitu. Dan PKS pun demikian, kita masih lihat misalnya, tetapi khusus di DKI PDI Perjuangan itu kan 14%-an, kemudian PKS kan 16%-an ya. Jadi kalau itu kemudian juga jadi satu jangkar-jangkar penting ya di DKI, itu kan pasti akan mencari formula yang paling tepat. Contoh misalnya formula dalam kandidasi sekarang yang paling dekat. Nanti formula tentu dalam koalisi dukungan terhadap pemerintahan maksud saya kepala daerah yang terpilih nanti. Apakah di dalamnya nanti melibatkan PKB sebagai bagian? Nah, itu juga kita harus lihat dulu beberapa perkembangan ke depan. Tapi yang jelas PDI Perjuangan, PKB, PKS itu kalau kemudian menjadi satu kongsi politik di DKI akan punya dampak psikopolitis signifikan bagi kompetitor yang ada di DKI. Itu kira-kira. Iya. Menarik juga, saya tadi sempat menyimak Bung Ciko bilang masih ada juga utak-atik nama ya, termasuk juga simulasi yang dilakukan internal PDI Perjuangan untuk pilkada, termasuk di Jakarta. Kasih bocoran lah dikit Bung Ciko, ini otak-atiknya siapa aja nih namanya, siapa yang jadi cagupnya, siapa cawagupnya, termasuk nama Anies Baswedan juga dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan. Iya, semua nama masih dipertimbangkan. Tadi kan Radi juga menyebut ada nama Budi Jiwandono gitu. Ada juga kemungkinan untuk bisa bekerja sama dengan partai politik yang dikatakan berada dalam koalisi Indonesia Maju ketika Pilpres kemarin. Itu semua masih terbuka. Jadi sampai hari ini nama-nama yang saya sebut itu masih kita kotak-atik. Artinya kita harus mencermati hasil survei. Ya kan, kalau kita bicara yang pernah memimpin DKI Jakarta, misalnya Pak Ahok dan Pak Anies, kita cermati bukan hanya elektabilitasnya hari ini, tapi kita juga mencermati tingkat kepuasan publik selama mereka memimpin sebagai gubernur. Itu juga penting. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan sosok yang kuat dalam tanda kutip, kuat ini kuat seperti apa? Apakah kuat untuk menang di putaran pertama, namun kemudian ada kemungkinan besar untuk kalah di putaran kedua, kan ini juga harus menjadi pertimbangan. Karena DKJ atau DKI Jakarta ini tidak seperti pilkada-pilkada di daerah lain yang tidak harus 50% plus 1. Dan ini satu hal yang menjadi tricky ya, ketika dia harus 50% plus 1, kemungkinan menang di putaran pertama banyak kemungkinan siapa yang bisa menang, tapi yang bisa bertahan untuk menang di putaran kedua ini yang menjadi tantangan sendiri. Jadi ini banyak sekali pencermatan yang harus dilakukan. Tidak semudah seperti apabila kita berbicara terkait dengan pilkada di daerah lain yang misalnya kita beranggapan dia cukup dapat 40% atau 38% untuk menang. Itu di DKI kan nggak bisa begitu. Ya memang cukup segitu di putaran pertama. Apakah putaran keduanya dia akan menang? Nah itu it's another question. Jadi jangan sampai 2017 terulang begitu ya, Bung Ciko ya. Nah kira-kira kan itu begitu juga. Nah ini kan sudah terbukti gitu. Di putaran pertamanya bahkan menangnya kalau bisa dibilang landslide gitu kan, Pak Ahok gitu. Tapi akhirnya putaran kedua kalah. Jadi ini yang harus betul-betul dicermati karena
kembali lagi, kita memang secara ideal menginginkan yang terbaik untuk Indonesia dengan visi misi kita. Kita meyakini bahwa kita mempunyai program yang paling baik, sosok yang paling baik. Tetapi tentunya kemungkinan untuk menang juga harus diutamakan. Oke, terakhir ke Kang Gun. Kalau bicara simulasi, nama-nama yang sudah diutarakan tadi Bung Ciko juga, kita sempat singgung juga tadi. Menurut Anda yang cocok begitu untuk diusung oleh PDI Perjuangan kalau memang mau dengan Anies Baswedan siapa, dan kira-kira akan ada berapa pasang sih kalau sekarang idealnya untuk melihat figur-figur yang seliweran gitu di Pilkada Jakarta? Kalau saya lihat di DKJ ini masih berpotensi 2-3 pasangan calon. 2-3 pasangan calon. Masih berpotensi itu. Tetapi tentu akan sangat ditentukan konsolidasi kekuatan partai. Makanya saya dari awal selalu menyebutkan faktor kompetitor sebagai faktor penting. Ya. Contoh misalnya, kalau proses kandidasi sampai Agustus ini mengonsolidasi hanya pada 2 bandul, dan itu kemudian akan muncul koalisi besar, berpotensi 2, ya kan? Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika misalnya PKS ya tidak turut serta, ya, dan bisa menjadi game changer di Jakarta karena kekuatannya besar 16%-an sekian, maka sebenarnya dia bisa juga mengusung kandidat lain. Misalnya menjadi 3. Nah, disitulah di DKI itu uniknya. Ketika kandidat lebih dari 2 akan berpotensi bejana berhubungan antara satu calon dengan calon lain. Seperti misalnya kasus AHY, kemudian Pak Ahok dengan Pak Anies. Anies 2017. Nah, ketika ada performa politik yang kurang pada saat contoh misalnya debat kandidat, waktu itu masih ingat ya, debat pertama terjadi migrasi pemilih ya dari waktu itu kantong pemilihnya AHY ke basis pemilihnya Anies Baswedan. Dan ketika misalnya Pak Ahok kemudian bertarung dengan Pak Anies Baswedan di putaran kedua, suara Pak Ahok kan relatif stabil meskipun dihajar isu macam-macam. Artinya kokoh, solid pemilihnya, tetapi tidak bisa penetrasi ke basis pemilih baru. Basis pemilih baru yang awalnya pemilih Pak AHY kemudian masuk ke Pak Anies, sehingga kemudian waktu itu di putaran kedua Anies Baswedan mendapat limpahan insentif elektoral. Dan itu sangat mungkin kemudian terjadi atau terulang di pemilu 2024 ini, di pilkada kita. Oke, dan ini yang coba dipelajari PDI Perjuangan yang nanti juga tadi Bung Ciko sudah mengutarakan jangan sampai di putaran pertamanya menang, nanti di putaran keduanya malah terjadi seperti 2017. Yang menarik kita cermati juga apakah wacana untuk PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan ini juga terwujud. Komunikasi politik masih terus jalan, dengan Partai Kebangkitan Bangsa juga intensif, dengan Gus Muhaimin sudah ngomong katanya. Nah, ini tinggal nanti kekuatan baru PKS nih. Ini menarik karena PKS ini bisa jadi game changer memang, seperti yang diutarakan oleh Kang Gun. Baik, terima kasih politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan juga Kang Gun sudah hadir di studio untuk berbagi perspektifnya pagi hari ini. Sehat selalu Kang Gun, Bung Ciko, sampai jumpa lagi. Saudara, masih ada sorotan lainnya yang menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi. Polisi yang